The Kids from Cibaduyut. Industri sepatu bikinan lokal di Indonesia menemui masa emasnya belakangan ini. Ditandai dengan tingginya permintaan terhadap jenama-jenama sepatu lokal dengan angka yang bukan main. Di antara banyaknya merek yang populer, ada salah satu yang unik. Ialah HRCN. Sebuah lokal brand asal Cibaduyut, Bandung yang mengorbit sejak 12 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2010. Pada 2010, HRCN mengenalkan diri mereka dengan nama Hurricane. Itu membuat tidak sedikit masyarakat yang masih memanggil jenama satu ini dengan panggilan lamanya. Seperti kita tahu, eksis selama 12 tahun bagi sebuah lokal brand bukanlah tugas yang mudah. Begitu pula bagi HRCN. Jika tanpa sentuhan tangan para ahli di baliknya, produk HRCN mungkin sudah tidak bisa ditemui saat ini. Orang-orang di balik HRCN ialah mereka yang memang telah berpengalaman di dunia sepatu. HRCN adalah brother company dari para pendahulunya. Mulai dari Gare, Garucci, hingga Garcel yang pamor lebih dulu sejak didirikan pada 1978 hingga 1982. Semua jenama itu bernaung dalam perusahaan bernama MCM, Mabaro Cahaya Megah, atau akrab dipanggil Garcel Group yang didirikan oleh Haji Muhammad Adi Sutadiwangsa. MCM boleh dibilang merupakan salah satu perusahaan moncer di Cibaduyut. Bagaimana tidak, selain berhasil mendistribusikan sepatunya ke seluruh penjuru Indonesia, mereka pun tercatat pernah mengekspor produknya ke berbagai negara, mulai dari Dubai, Malaysia, Singapura, Mesir, India, hingga Afrika Selatan. Kembali ke HRCN. Ibarat sebuah keluarga, HRCN merupakan anak yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ia tampil lebih muda, sporty, dinamis, casual, trendy, dan punya karakter yang khas. Namun, ada satu hal yang membuat HRCN sama dengan para pendahulunya. Sama-sama lahir di Cibaduyut, sentra sepatu paling populer di Indonesia. Perjalanan Cibaduyut hingga memiliki citra sebagai sentra pengrajin sepatu tidaklah singkat. Bagi warga Cibaduyut, membuat sebuah sepatu adalah warisan intelektual yang berhasil dilestarikan hingga saat ini. Sejauh ini, memang tidak ada sumber pasti yang menyebut sejak kapan orang-orang Cibaduyut mengenal dan membuat sepatu. Yang terang, ada dua sumber yang paling diyakini telah menjadi titik mula perkembangan sepatu Cibaduyut hingga saat ini. Kedua sumber sama-sama mencatat jika pengenalan pertama masyarakat Cibaduyut dengan sepatu ialah pada 1918 hingga 1920. Sumber pertama menyebut jika pada 1918 ada dua orang warga Cibaduyut bernama Bah Omon dan Bah Umri yang merantau ke Batavia untuk bekerja sebagai pengrajin sepatu. Kedua pria tersebut merupakan warga asli Cibaduyut yang rumahnya kini masuk ke dalam area blok sepatu Cibaduyut. Di Batavia, keduanya belajar membuat sepatu pada dua orang bernama Bang Naen dan Bang Gelang. Sepulangnya merantau, Bah Omon dan Bah Umri melanjutkan ilmu yang mereka bekal dengan membuat sepatu di Cibaduyut. Di sana pula mereka menyiarkan ilmu pada keluarga dan masyarakat sekitar tentang membuat sebuah sepatu. Di sisi lain, ada pula sumber berbeda yang mengatakan jika perkenalan warga Cibaduyut dengan ilmu membuat sepatu justru terjadi pada 1920. Latar belakang kisahnya serupa tapi tak sama. Dalam versi ini diceritakan bahwa ada seorang warga Cibaduyut yang bekerja sebagai pengrajin sepatu di sebuah toko milik warga Tiongkok yang berdiri di Jalan Sunia Raja, Kota Bandung. Suatu waktu di tahun 1920, ia membawa pulang pekerjanya ke rumah dan membuat sepasang sepatu di depan keluarga dan warga sekitar. Dari sanalah transfer ilmu terjadi. Tahun 1920 memang merupakan titik penting bagi perkembangan kerajinan sepatu Cibaduyut.
Ilmu membuat sepatu pun semakin hari semakin menyebar dari mulut ke mulut warga sekitar. Kisah sukses para pengrajin sepatu merambat ke kuping masyarakat lainnya bak buah baduyut dan menginspirasi mereka untuk membuat kerajinan serupa. Maka itu, jangan heran jika pada 1940 pengrajin sepatu bermunculan dan menjamur di Cibaduyut hingga mencapai jumlah 89 unit. Artinya, hanya dalam jangka waktu 20 tahun, terdapat 74 unit usaha sepatu yang lahir di Cibaduyut. Nyatanya, tak sampai di situ. Kemampuan masyarakat Cibaduyut dalam membuat sepasang sepatu terus berlanjut hingga 1 dekade kemudian. Lahir dan menjamurnya para pengrajin sepatu di sana membuat Cibaduyut memasuki masa emasnya pada medio 1970 seiring dengan masuknya separuh desa Cibaduyut ke kota Bandung secara administratif. Pada 1970, warga Cibaduyut tak hanya semakin terampil dalam membuat sepatu, melainkan semakin profesional dalam memasarkan produknya. Mereka pun mulai sadar berorganisasi, terbukti dengan berdirinya berbagai perkumpulan hingga koperasi usaha bagi para pengrajin sepatu di Cibaduyut. Di bawah kendali Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Wali Kota ke-20 Ucu Junaedi, Cibaduyut semakin populer lantaran dorongan kuat dari pemerintah yang getol mempromosikan sentra sepatu ini. Tidak cuma itu, lewat anggaran Departemen Perindustrian, pemerintah juga memberi perhatian dengan menawarkan banyak bantuan hingga bentuk kerjasama kepada para pengrajin sepatu. Di tengah tingginya permintaan terhadap sepatu asal Cibaduyut, Garcel lahir sebagai salah satu jenama yang dipertimbangkan. Dengan metode pemasaran yang jitu, mereka dicap sebagai salah satu merek usaha yang berhasil menerbangkan sepatu bikinan Cibaduyut ke berbagai penjuru Indonesia dan luar negeri. Kejayaan dan berkembangnya ekonomi di Cibaduyut terbilang semakin menjadi-jadi memasuki tahun 1980-an. Pada 1989, eksistensi mereka meroket. Nama Cibaduyut mulai identik dengan pengrajin sepatu yang andal dan kreatif. Momentum ini ditangkap cermat oleh pemerintah, yang kemudian di tahun yang sama resmi menetapkan Cibaduyut sebagai destinasi wisata di kota Bandung. Masa kejayaan ini ditandai dengan sebuah patung yang berdiri di pintu masuk jalan Cibaduyut. Tepatnya di persimpangan Cibaduyut, Soekarno-Hatta, Leuwi Panjang. Sebuah patung yang menampilkan sepatu pria dan wanita berwarna hitam yang menggambarkan betapa besar dan perkasanya geliat industri sepatu di sana. Namun, reformasi 1998 mengubah segalanya. Tak terkecuali bagi para pengrajin sepatu di Cibaduyut. Sejak saat itu, krisis moneter menghantam ekonomi warga Cibaduyut hingga mengganggu produksi juga pemasaran sepatu mereka. Keterpurukan ini semakin menjadi-jadi seiring dengan dibukanya keran impor sepatu asing di Indonesia yang terbilang cukup tinggi pada tahun 2000. Alih-alih menyerah pada keadaan, MCM sendiri justru mengembangkan sayap perusahaannya dengan mendirikan suatu usaha bahan baku sepatu pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, pada 2010, mereka mengenalkan HRCN untuk menjawab permintaan kaum muda yang menyukai jenis sepatu sports. HRCN pun mampu berkembang dan bertahan hingga sekarang dengan berbagai inovasi untuk selalu mampu menjawab keinginan pemuda masa kini. Mereka mengecap popularitas setelah 2 artikel sepatunya, Southern Stone dan Northern Glow, berhasil mencuri perhatian market. Bahkan, hingga saat ini, Northern Glow masih menjadi hero produk bagi HRCN. Dengan merawat citra Cibaduyut sebagai sentra sepatu terbesar di Indonesia yang dikemas dengan sentuhan energik dari pop and sports culture, HRCN hadir di tengah kita. Ia masih mengemban tugas berat, mengembalikan popularitas Cibaduyut ke era tahun 1970 hingga 1998 sebagai tempat lahir dan besarnya jenama-jenama sepatu lokal berkualitas jempolan. HRCN mencatat sejarahnya dan merangkum dalam sebuah artikel Southern Stone Manifest.